Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Liana Widianero, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Yang saya banggakan Saudari Ratna Widyasari, Ahli Madya Farmasi, sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiastri Hatati. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, oleh Saudari Ratna Widyasari, Ahli Madya Farmasi, yang berjudul Optimalisasi Penyimpanan Obat Emergensi pada Troli Emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Yang kedua, masukan dan saran dari Ibu Liana Widianero, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya, kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya yang di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, oleh Saudari Ratna Widyasari, Ahli Madya Farmasi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riana Widianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker, sebagai mentor saya. Perkenalkan, saya Ratna Widyasari. Pagi ini diselenggarakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta, dengan judul Optimalisasi Penyimpanan Obat Emergensi pada Troli Emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Latar belakang diadakan seminar: sebagai asisten apoteker, orientasi PPPK sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui PPPK. Selain itu, juga mengetahui identitas Kota Surakarta dan OPD terkait visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Sedang maksud diselenggarakan seminar untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi, dengan tujuan peserta mampu memahami, mengenal, mengamalkan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah. RSUD di bawah naungan pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Surakarta memiliki misi mengarahkan Surakarta sehat, mengarahkan Surakarta kreatif dan makmur, mengarahkan Surakarta maju, mengarahkan Surakarta kreatif unggul, mengarahkan Surakarta gesit, mengarahkan Surakarta sejahtera, dan mengarahkan Surakarta tangguh.
RSUD di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan yang memiliki visi dan misi. Visi dari Dinas Kesehatan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima dan memiliki misi memberikan pelayanan prima yang pada kesesuaian peraturan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, serta mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Visi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, visinya adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi dan misi yang dimiliki oleh RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, serta meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Sebagai ASN PPPK di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, asisten apoteker memiliki tugas dan fungsi. Tugas asisten apoteker: 1. Melaksanakan pelayanan resep rawat inap, rawat jalan, dan IGD. 2. Melaksanakan kegiatan supervisi dan stok opnam. 3. Menerima dan mengecek mutasi dari obat. 4. Mengarsip resep harian berdasarkan kategori pasien dan poli. Melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di unit pelayanan. Dan 6. Memberikan informasi kepada pasien terkait obat yang diterima. Fungsi dari asisten apoteker: 1. Pelayanan farmasi klinik, pengkajian dan pelayanan resep, PIO, konseling, monitoring efek samping obat, serta dispensing sediaan steril. Yang kedua, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan administrasi. Implementasi budaya kerja berakhlak di unit kerja dengan melaksanakan pelayanan resep dengan ramah, cepat, dan tepat, berorientasi pelayanan, akuntabel, menggunakan dan menjaga fasilitas dengan penuh tanggung jawab, kompeten, meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, harmonis dengan saling menghormati dan menghargai serta saling membantu sesama rekan kerja, adaptif, dan loyal, bersikap dan berperilaku baik dan tidak merusak nama baik instansi, adaptif, menyesuaikan diri dengan sistem baru yang mendukung pekerjaan, serta kolaboratif, memberikan kesempatan dan semangat kepada anggota kontribusi mengembangkan dan memajukan instansi. Identifikasi isu yang berdasarkan hasil observasi selama melaksanakan tugas menjadi asisten apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta ada 3. Yang pertama, kurang optimalnya penyimpanan obat pada troli emergensi yang berpotensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan penggunaan saat keadaan emergensi. Kondisi saat ini belum ada penandaan dan penyekatan yang jelas pada penyimpanan obat di troli emergensi. Kondisi yang diharapkan adanya penyimpanan dan penandaan obat yang jelas pada troli emergensi akan menurunkan resiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan penggunaan obat demi peningkatan keselamatan pasien. 2. Kurang optimalnya penandaan pada obat yang mendekati kadaluarsa di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, dan kondisi saat ini belum optimalnya penandaan khusus pada obat yang akan mendekati kadaluarsa. Kondisi yang diharapkan adanya penandaan khusus pada obat yang mendekati kadaluarsa sehingga dapat dipantau secara optimal. Yang ketiga, kurang optimalnya pemberian edukasi pada petugas tentang penyimpanan obat emergensi. Kondisi saat ini belum optimalnya pemahaman petugas tentang penandaan dan alat penyimpanan khusus obat emergensi. Kondisi yang diharapkan petugas mampu memahami mengelola obat emergensi di troli emergensi. Isu yang diangkat, ada potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan penggunaan obat pada troli emergensi saat keadaan emergensi. Karena kurang optimalnya penyimpanan obat emergensi pada troli emergensi, juga belum adanya wadah penyimpanan yang rapi,
dan diberi label atau penanda yang jelas pada obat emergensi di troli emergensi. Dengan adanya isu tersebut diambil gagasan dengan optimalisasi penyimpanan obat emergensi pada troli emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Hasil kerja yang didapat, hasil dari optimalisasi penyimpanan obat emergensi pada troli emergensi dengan menggunakan kotak akrilik bersekat serta penandaan label yang jelas meliputi penyimpanan dan penandaan label yang jelas memudahkan petugas ruangan dalam pengambilan, pemantauan, dan menurunkan resiko terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat emergensi yang dapat menimbulkan efek fatal pada pasien. Yang kedua, pengelolaan obat dengan alat penandaan tanggal kadaluarsa sejalan dengan misi efisiensi untuk mengidentifikasi daftar obat yang memiliki potensi loss cost akibat dari obat expired date yang tidak terkelola dengan penanggalan yang baik. Ini hasil kerja sebelum dilakukan optimalisasi penyimpanan dan sesudahnya. Untuk rencana kerja jangka menengah, kegiatan yang dilakukan, melakukan sosialisasi terkait penyimpanan obat emergensi pada troli emergensi kepada rekan kerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Hasil yang diharapkan rekan kerja dapat ikut serta dalam melaksanakan optimalisasi penyimpanan obat emergensi pada troli emergensi. Pengadaan kotak akrilik untuk penyimpanan obat emergensi di troli emergensi dengan harapan hasilnya tersedia kotak akrilik untuk menyimpan obat emergensi di troli emergensi. Kegiatan selanjutnya melakukan pengecekan kotak penyimpanan akrilik dan labelnya. Kotak akrilik penyimpanan obat emergensi dan label dalam kondisi baik. Kemudian kegiatan selanjutnya melakukan pemeliharaan kotak akrilik tempat penyimpanan obat emergensi di troli emergensi. Kemudian hasil yang diharapkan kotak akrilik tempat penyimpanan obat emergensi diperbaiki apabila ada kerusakan. Melakukan evaluasi pelaksanaan optimalisasi penyimpanan obat emergensi di troli emergensi dengan hasil laporan dari rekan kerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Sebagai kesimpulan, orientasi P3K, PPPK bisa mengerti dan mudah beradaptasi dengan nilai etika dan budaya kerja. PPPK paham akan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas di unit kerja. Kemudian PPPK dapat belajar untuk kritis dan peduli terhadap isu di sekitarnya dan mendorong munculnya ide kreatif. PPPK dapat menyelesaikan isu dengan membuat gagasan baru yang selaras dengan visi, misi, dan instansi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Ratna Widyasari, ahli Magia Farmasi. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu masukan dan saran dari Ibu Liana Widyaningrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mbak Ratna Widyasari dan seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini yang menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika untuk Mbak Ratna Widyasari dengan judul yang tersebut di presentasi. Saya selaku mentor memberikan tanggapan bahwa kegiatan orientasi atau istilahnya seminar pada pagi hari ini telah memberikan atau menunjukkan bahwa Mbak Ratna Widyasari memahami maksud dari kegiatan orientasi ini, mulai mampu menjabarkan dari visi misi dari Pemkot Surakarta, kemudian dari Dinas Kesehatan, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta sendiri selaku tempat atau unit kerja kita, dan juga memahami disampaikan tentang tugas dan fungsi dari
asisten apoteker ya yang diemban oleh Mbak Ratna Widyasari. Kemudian Mbak Ratna Widyasari juga mengambil isu yang cukup keren ya, istilahnya relevan ya, sangat kekinian ya, tentang emergensi. Jadi obat-obat emergensi pada troli emergensi yang memang itu memang menjadi sorotan ya, sorotan untuk perbaikan dan pelayanan, bahwa memang menyediakan obat emergensi itu harus bisa siap setiap saat pada waktu kejadian emergensi diambil dengan mudah. Jadi Mbak Ratna memberikan perbaikan sistem, yaitu membuat penyekatan ya, kotak penyekatan dan pengidentifikasian yang lebih jelas ya dibandingkan yang sebelumnya ya, seperti itu. Jadi ini merupakan kegiatan optimalisasi dan ini sangat bagus sekali, hal yang menjadi perhatian kita semua. Jadi Mbak Ratna sudah melihat atau memantau bahwa hal tersebut memang harus menjadi perhatian berlebih, dan tentunya bisa menjadi perhatian berlebih untuk teman-teman di seluruh unit pelayanan ya. Maka kegiatan ini tidak berhenti pada orientasi, jadi seminar ini saja, tetapi tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan ini, program ini. Jadi program ini harus tetap sosialisasi dengan baik pada teman-teman, terus kemudian juga dilakukan monitoring dan evaluasi setiap saat, apakah hal ini sudah cukup efektif atau mungkin ada perbaikan lagi ke depannya. Nah, tentunya hal ini akan menjadi PR Mbak Ratna Widyasari dan kita semua ya, bahwa perbaikan pelayanan itu merupakan memang suatu keharusan. Jadi dengan harapan tentunya ada goalnya, termasuk efisiensi ya di situ. Ketika obat itu teridentifikasi dengan baik, maka mencegah kejadian adanya kadaluarsa obat. Jadi nama obat jelas, tanggal kadaluarsa jelas, obat di tempat yang jelas, tersekat dengan jelas, sehingga akan meminimalkan loss akibat inefisiensi. Nah, itu yang menjadi kelebihan atau manfaat dari kegiatan ini. Saya sekali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Ratna Widyasari. Ya. Saya sangat bangga selaku mentor dan bisa berharap bahwa kita semua, Mbak Ratna Widyasari dan teman-teman semua bisa memberikan andil atau kemajuan yang lebih baik untuk unit kerja kita ke depannya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu Riana Widyani, Sarjana Farmasi Apoteker. Demikian telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Ratnawati Kota Surakarta oleh Saudari Ratna Widyasari, ahli media farmasi. Semoga bisa bermanfaat kepada semua. Saya Tiasi selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucapan atau perbuatan, saya yang minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.